Muhammad Abror. Yeay. Gue manggil Bang Abo aja ya. Boleh. Aman. Akhirnya level 1 DKI Jakarta. Akhirnya. Setelah cukup berapa bulan ya? 3-4 bulan lebih ya? Iya. Akhirnya level 1. Iya, turun level kita. Iya. Senang nggak sih Bang? Seneng banget ya, pasti karena aktivitas jadi lebih lebih lancar gitu. Karena kan juga kasus juga dalam posisi turun ya. Jadi ada lebih rasa safe. Tapi justru di situ lebih mikir lagi sih Bang. Gimana caranya biar ini nggak naik lagi kan? Biar nggak naik level lagi kan? Nah itu gimana caranya? Justru itu yang harus dipikirin menurut gue Bang. Nah dari Bang Abo sendiri gimana caranya nih biar level 1 ini nggak naik level lagi ke level 2, level 3, amit-amit ya kalau sampai level 4, 5 gitu. Gimana menurut Bang Abo? Iya, basically kan segini ya, PPKM yang level 4, 3, itu kan sebenarnya stressful ya. Buat siapapun di lini usaha, kita sebagai yang di rumah aja, itu kan pasti semua stressful. Dan kita nggak mau ada dalam posisi itu. Selain karena itu stressful, juga ada resiko penularan yang tinggi kan. Caranya yang jelas pasti kan vaksinasi nih. Iya. Nah, tapi alhamdulillah Jakarta kan udah dalam coverage vaksinasi yang baik ya. Tapi juga harus kayak di daerah-daerah lain, terus kita juga terus mengembar-geborkan gitu ya tentang pentingnya vaksinasi dan seterusnya gitu. Itu satu, vaksinasi. Kedua, iya kita punya cara hidup baru artinya nih. Ya kan soal protokol kesehatan, masker, cuci tangan itu ya harusnya udah bukan barang yang harus diingatkan ya. Itu jadi ya common sense aja gitu ya. Yang udah nggak mungkin terpisahkan di kehidupan kita sekarang. Ya terus yang ketiga, yang jelas sekarang harus lebih sehat gitu sih ngerasa ya kan, bener nggak? Setelah pandemi ini baru ngerasa ternyata jaga kesehatan itu nggak bisa terus dijadwalin gitu, harus setiap hari gitu. Jadi ya harus daily rutin gitu untuk jaga kesehatan. Nah berarti sekarang Bang Abo udah aktivitas udah mulai seperti biasa lagi Bang Abo ya. Udah. Ngelihat di jalan juga udah banyak. Iya. Rame lah gitu, udah macet lagi Jakarta loh. Kemarin gue tuh sempet, welcome back Jakarta. Iya. Akhirnya bisa macet lagi gitu. Ya kita pasti ya tetap dihadapkan dengan kondisi kenormalan baru. Betul, Bang Abo, gimana strateginya? Strategi kenormalan baru yang pasti jangan sampai kita lupa pelajaran berharga nih kan hampir 2 tahun ini bahwa kita nggak mau lagi-lagi ya balik lagi nggak mau dalam posisi kayak gitu. Dan impact-nya sebenarnya bukan soal kesehatan aja. Kalau tadi soal kesehatan, justru pelajaran ke depan menurut gue Bang, itu lebih bagaimana kita bisa menghitung variabel yang sifatnya uncertainty, yang tidak jelas gitu ya. Kan nggak ada yang bisa prediksi bahwa COVID itu kenapa bisa terjadi gitu dan sampai kapan selesai. Tapi justru di sisi lain itu ngasih kita pelajaran bahwa ternyata kita memang harus mempersiapkan hal-hal yang yang uncertainty tadi gitu, dengan secara finansial gitu, secara strategi kita bisnis gitu, secara kita membangun karir atau bahkan cara kita hidup sekalipun ternyata memang ada variabel-variabel lain yang kita nggak calculate sebelumnya. Justru itu yang jadi faktor penting sekali terhadap perubahan hidup kita belakangan. Gitu. Jadi memang harus adaptif ya dengan segala tantangan, dengan segala perubahan yang kita hadapi sekarang ini. Betul. Ya kemarin tuh saya baca quote dan itu menarik banget Bang. Ya. Jadi manusia yang bisa bertahan hidup di era pandemi ini ya adalah mereka yang bersabar. Yang bisa bersabar. Ya hanya dengan kesabaran. Sabar ini ujian. Sabar sebentar lagi. Sabar sebentar lagi. Dan ya sepakat sih karena kan yang pasti dalam dunia ini justru perubahan ya. Betul. Jadi ya be prepared for the change dan ya kita harus
tough, habis harus adaptif, harus responsif gitu. Iya, tapi alhamdulillah Bang ya, kegiatan Bang Abo selama pandemi ini juga tetap lancar gitu, tetap produktif ya. Ya oke lah, suka duka lah, sebuah pelajaran. Dinamika. Tetap ada dinamikanya Bang ya. Jelas. Tapi pelajaran penting apa sih Bang yang kira-kira bisa Bang Abo dapatkan nih selama pandemi COVID-19 ini? Pandemi COVID-19 ngasih pelajaran kayaknya banyak sekali. Yang tadi aja kita udah ngomong soal kesehatan, soal strategi ke depan. Tapi sebenarnya yang paling kerasa secara personal nih Bang adalah soal self reflection gitu ya. Kita melihat diri sendiri gitu. Seakan-akan punya waktu lebih banyak dengan diri sendiri gitu. Jadi di sana ada mungkin ada kontemplasi gitu ya, ada proses kontemplasi akhirnya menemukan ternyata gue ini orangnya gini gitu ya. Ya harus berani mengevaluasi diri sendiri, harus berani otokritik gitu ya. Sekalipun juga tetap optimis secara rasional bahwa kita ya akan berjuang, kita pengen punya mimpi besar gitu. Itu justru baru ketahuan pas masa-masa pandemi. Nggak tahu juga sih Bang, apa karena emang usia gue emang kan kata anak-anak kan quarter life crisis gitu ya. Usia quarter life crisis, overthinking, insecurity gitu. Nggak tahu juga apakah karena itu apakah karena pandemi. Tapi yang pasti adalah gue melewati fase itu sekarang. Justru melihat diri lebih dalam gitu ya. Berani bilang salah kalau ya ternyata gue punya salah gitu ya. Ada kekurangan dalam diri gue, harus diperbaiki gitu, harus berani otokritik, dan ya itu baru ditemukan belakangan ini jujur aja. Tapi lo keren Bang, maksud gue banyak orang yang mengalami kondisi itu tapi dia tidak sadar kalau dia sedang mengalami apa yang lo sampaikan tadi gitu. Nah lo bisa memahami dan menyadari bahwa lo ada di posisi itu. Nah kalau kita bisa menyadari langsung ya, yang hadir itu kan solusi kayak gitu. Itu keren sih Bang. Nggak semua orang bisa melewati itu loh. Apalagi di tengah situasi dan kondisi dunia yang lagi terpuruk karena pandemi COVID-19 ini gitu. Kayak gitu. By the way tetap enjoy pastinya lah ya. Iya harus enjoy gitu. Itu juga salah satu hal yang gue belajar sekarang Bang ya. Memang happy itu kan pilihan ya kan. Kita boleh memilih tidak happy, tapi pasti lebih baik memilih happy kan. Dan cara untuk kita happy dengan diri sendiri sebenarnya yang paling konkret kan. Bukan hanya pilihan, putusan. Oh putusan ya. Jadi oke baik. Ya gitu. Setelah pandemi ini jadi ngerasa ya harus happy dengan diri sendiri gitu. Kalau misalnya sama diri sendiri aja udah nggak happy, ya gimana? Dengan cara apa lagi kita bisa happy gitu kan? Iya. Kayak gitu, dan biasanya ya kalau kita happy dan automatically itu akan menular juga ke yang lain. Definitely, gitu. Bener banget, sepakat. Bener gak sih? Sepakat, ada energi ya positif gitu ya, kita juga ngerasa vibes-nya enak kalau lagi ketemu sama orang. Sepakat banget. Pandemi ya COVID-19 gitu, banyak orang yang akhirnya juga ya nggak hanya mengalami dampak secara ekonomi, kemudian sosial, terus apalagi kesehatan, ya. Tapi pendidikan pun akhirnya jadi terdampak gitu. Banyak teman-teman di sektor pendidikan, apalagi guru ya, itu double stres. Kayak gitu. Dan bagaimana Bang Abo ngelihat situasi dan kondisi ini? Iya, ini sebenarnya jadi kita lebih realize aja ya bahwa ternyata pendidikan itu di Indonesia ada hal yang perlu concern cukup tinggi gitu. Karena ketika ada perubahan ketika offline yang jadi online gitu ya, justru ya hal yang perlu diselesaikan pertama kan soal infrastruktur. Yang pada infrastruktur sebenarnya kan kita punya waktu sangat panjang sebelum pandemi ini untuk memperbaiki infrastruktur gitu ya. Tapi ya oke lah, kita berhasil mengejar itu ketersediaan infrastruktur, soal digitalisasi dan seterusnya. Tapi kemudian masuk ke dalam isu yang lebih serius yang tadi Bang yang disampaikan, human resource gitu. Nah, soal guru, bagaimana seorang guru punya tanggung jawab selain mendidik,
terus sekarang punya beban kuadrat gitu ya. Belum lagi kalau di rumah dia punya anak yang sedang bersekolah juga. Wah, kan luar biasa. Nggak kebayang banget gitu, nggak kebayang banget. Ya kan gue punya ponakan ya bang ya, masih TK gitu. Ya gue lihat sendiri. Nah itu gimana itu? Saya sebagai yang ikut mendampingi ternyata juga lebih ekstra kan? Lebih ekstra challenge juga, dan terlihat jelas sebenarnya gurunya sangat nge-push ya untuk ngasih fasilitas pendidikan ke keponakan gue secara online gitu. Itu sebenarnya isu yang apa ya, yang ya kita harus concern itu beyond daripada kondisi sekarang. Mungkin ke depan kita dihadapkan dengan kondisi pendidikan yang berbeda gitu ya. Iya betul. Sekarang kita bisa belajar di Indonesia, mungkin kita berkuliah di Amerika seperti Bang Edi gitu. Itu kan juga sebuah perubahan kondisi pendidikan ya. Nah, kalau misalnya kita belum selesai dengan tadi ya infrastructure, human resource, ya menurut gue kita masih punya PR banyak banget gitu Bang. Iya. Tapi sejauh ini Bang Abo ngelihatnya gimana nih? Ya, dengan segala tantangan yang ada, kira-kira pendidikan kita cukup oke nggak gitu? Stabil nggak kira-kira? Gimana? Kalau dibilang stabil ya alhamdulillah kita punya institusi pendidikan formal yang cukup baik gitu ya, berjenjang gitu. Walaupun di beberapa daerah ya nggak bisa dikatakan dalam kondisi yang baik, tapi progres ke arah sana kan ada gitu. Tapi selanjutnya adalah tentang bagaimana proses aktivasi kurikulum yang bisa membuat anak-anak gitu ya, generasi muda kita jadi punya daya berpikir yang kritis gitu ya, yang berani gitu, terus yang inovatif, kreatif gitu. Karena kan tantangan kita mungkin ke depan ya, mulai mungkin dari usia gue kan, kalau secara teoretikal kan gue masuknya generasi Z ya Bang. Betul. Ya, generasi Z ini kan kompetisi bukan dengan anak-anak sesama kotanya gitu, tapi justru antar benua gitu. Iya. Ya bisa jadi gue sedang berkompetisi sama kawan kita yang ada di Norwegia gitu, yang kita nggak pernah ketemu sebelumnya, tapi bisa ketemu dengan sangat mudah lewat meeting online gitu. Iya, lewat media sosial. Media sosial banyak sekali. Nah, jadi gimana kemudian kita bisa mengaktifasi kurikulum gitu ya, anak-anak jadi lebih aktif, lebih merdeka gitu dalam berpikir, menyampaikan pendapat gitu-gitu. Yang menurut gue bukan hanya sekedar peran pendidikan formal ya, tapi ya kita ini anak-anak muda nih juga punya peran sih menurut gue. Nah itu, jadi untuk mengimplementasikan itu semua Bang Abo ya, gue rasa juga perlu yang dimunculkan itu bukan semangat kompetisi justru, kolaborasi gitu. Definitely. Kayak gitu. Jadi sepakat. Ya dengan semangat kolaborasi itu yang pada akhirnya bikin kita nih sebagai generasi muda, termasuk anak-anak itu bisa semakin kuat. Benar, gitu. Sepakat. Kayak gitu. Jadi sekarang itu bukan zamannya kompetisi ya, tapi sudah berbeda gitu. Betul. Sekarang zamannya kolaborasi. Bang Abo punya apa, saya punya apa gitu. Ayo kita kolaborasikan. Gitu. Karena kalau nggak dikolaborasikan itu, waduh Bang Abo, berat sekali. Berat sekali. Aduh. Sepakat. Iya. Jadi karena semangat kolaborasi, maka tidak ada lagi mental untuk menjatuhkan satu sama lain gitu. Jiwa toleransinya bisa ditingkatkan, ya semakin semangat menghargainya juga keren gitu. Betul. Kayak gitu. Nah, tetap memungkinkan ya kita bisa berkolaborasi sekalipun di masa pandemi ini, dan kita juga sudah melihat ya bagaimana upaya tiap individu, kelompok gitu, bahkan pemerintah untuk bisa terus bersinergi atau berkolaborasi agar bisa sama-sama bisa melewati dan bertahan. Sekalipun dihadapkan dengan kondisi yang luar biasa seperti ini gitu. Nah, kalau Bang Abo nih melihatnya gimana? Kolaborasi yang sekarang diciptakan oleh banyak generasi muda, apalagi di masa pandemi ini, sudah efektif belum sih Bang gitu? Iya, satu hal sebenarnya
ternyata kolaborasi itu bukan sesuatu hal yang bisa kita taken for granted begitu aja. Kolaborasi itu juga perlu konsep, kolaborasi itu juga perlu narasi, kolaborasi itu juga perlu kerja-kerja profesional, kolaborasi itu juga perlu kerja-kerja sustainable gitu. Nah, itu adalah challenge ke depan kita menurut gue, Bang. Tadi setelah kita sepakat untuk kolaborasi, tapi seberapa besar narasi yang akan kita angkat, seberapa sustain kolaborasi yang akan kita jalankan itu. Nah, dalam kondisi pandemi ini, menurut gue juga menjadi salah satu menempa ya, yang akhirnya muncul ke permukaan itu menurut gue adalah orang-orang yang keren banget. Gitu. Termasuk juga pemerintah ya, dalam menyelesaikan masalah COVID di Indonesia gitu. Anggaplah Jakarta gitu ya. Ada penurunan kasus secara signifikan, terus coverage vaksin, terus juga tracing, testing sudah baik gitu ya. Itu adalah sebuah proses yang harus diapresiasi menurut gua atas kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan itu adalah bayangin aja dalam kondisi kayak gitu bisa buat sebuah hal, bisa buat prestasi gitu. Itu ya memang strateginya itu ya pendekatannya kolaboratif. Gitu. Kalau nggak dengan pendekatan kolaborasi ya kayaknya mustahil susah juga ya. Dan semangat kolaborasi itu yang kita lihat dalam kondisi pandemi ini kan semangat kolaborasi yang organik ya, bukan yang direkayasa gitu. Ya emang timbul karena keresahan yang sama. Gitu. Itu ternyata yang perlu dijaga dan perlu terus dibakar lah gitu kalau bahasa perjuangannya ya, harus terus dikasih bahan bakar. Gitu. Iya, Bang Abo. Sekarang kita sudah dihadapkan dengan kondisi kenormalan baru ya. Bisa dibilang begitu. Gitu. Nah, gimana Bang Abo memandang dunia pasca pandemi? Dunia pasca pandemi? Iya, kondisi dunia global ya, seperti apa kira-kira pasca pandemi? Kalau bumi sudah pasti akan lebih hijau ya, awan lebih cerah gitu. Nah, gimana kalau dilihat manusianya gitu? Akan terlihat lebih kreatif atau malah terpuruk gitu, karena ya bisa jadi ya kondisi pandemi kemarin itu ya bikin dia udah stres banget gitu sampai dia butuh waktu buat recovery atau bagaimana gitu, atau malah bikin manusia justru makin kuat gitu. Bang Abu gimana? Ini menarik ya, kita coba ambil satu case sebenarnya di kondisi UMKM Indonesia, Bang. Di tahun 98 saat Indonesia krisis kan. Kenapa tadi saya bilang dunia? Karena biar Bang Abo menjawabnya dari sudut pandang yang lebih luas gitu. Betul. Tapi ada cerita sedikit yang nanti akan coba gue hubungkan perspektif gue soal dunia gitu ya. Kondisi UMKM dulu di 2008 dan di 2098 itu kan sempat terpuruk, tapi justru jadi roda perekonomian Indonesia saat krisis. Ya kan? Tapi di kondisi pandemi yang tadinya kuat gitu, UMKM justru jatuh paling awal gitu, KO di ronda-ronda awal pandemi. Tapi kemudian bisa kembali gitu, kembali karena ada resiliensi dan segala macam. Begitu pula juga misalnya Indonesia dengan potensinya yang begitu banyak gitu ya, potensi sumber daya alam, potensi keindahan alam, potensi pemikirannya segala macam. Setelah pandemi ini justru harusnya adalah peluang kita, gitu ya. Justru adalah peluang kita. Kita tahu sekarang Indonesia ada kenaikan dari segi investasi misalnya, gitu ya. Terus dunia juga sudah mulai meng-acknowledge Indonesia sebagai negara yang punya ragam kebudayaan. Olahraga kita juga kemarin dapat prestasi segala macam. Nah, ini justru jadi momentum kita gitu ya, tampil di pentas global gitu. Untuk bangkit dan address bahwa kita punya value yang orang tuh harus paham gitu ya. Kenapa tadi gue bilang kondisi lokal Indonesia? Karena itu adalah justru jati diri Indonesia gitu ya. Yang dunia harus paham bahwa kita punya sesuatu hal yang sangat original gitu, yang punya value tinggi, dan
ya mungkin dengan cara ini kita bisa berkolaborasi bersama, bukan hanya orang perseorangan, tapi ya state by state gitu. Gitu sih Bang. Iya, nah termasuk ini ya soal agama gitu. Yes, sepakat. Iya, kayaknya setelah pandemi ini juga orang akan semakin religius ya. Percaya nggak Bang Abo? Ya, saya semalam baru sharing sama teman-teman itu. Ternyata Indonesia ini ya ditempatkan sebagai negara paling religius di antara 33 negara lainnya yang diteliti oleh The Pew Research Center. Ya. 34 negara diteliti dan ternyata hasil penelitian itu menempatkan Indonesia sebagai negara paling religius. Gitu. Jadi 98% masyarakat Indonesia merasa bahwa agama itu penting hadir dalam kehidupannya. Gitu, apalagi di masa pandemi kayak begini. Betul. Ikut menenangkan. Nah, tapi ya ada banyak juga konten-konten agama yang justru meresahkan, menegangkan, bukan menenangkan. Nah, bagaimana Bang Albo melihat hal-hal seperti itu, Bang? Oke, kalau secara personal jelas ya hubungannya pandemi dan religius, gue nggak menemukan, belum bisa menjelaskan secara kausalistik gitu. Tapi gue rasa ada memang ada. Tapi soal persebaran konten ya, yang cenderung meresahkan. Gitu. Kita ya, sebagai anak muda gitu, terus yang ada di masyarakat, sebenarnya punya peran paling sederhana dan justru energinya besar gitu yang bisa dihasilkan. Adalah membuat counter narasi sih Bang. Kita kan nggak bisa mengkontrol orang lain kan. Tapi justru kita bisa mengkontrol diri sendiri gitu. Jadi sesederhana kita bisa share pengalaman gitu ya, share ideas kita soal tadi sesuatu hal yang menenangkan, religius gitu atau spiritual misalnya gitu, dan bisa kita share ke orang banyak gitu ya, atau sesederhana keluarga kita, itu jadi sebuah hal yang konkret justru. Dan ya bisa diukur impact-nya. Menarik ya. Menarik, jadi harus dimulai dari diri kita, kemudian kelompok terkecil ya seperti keluarga, baru kemudian ya kita bisa spreading love ke lingkungan kita gitu. Dan itu aja udah berasa ya impact-nya gitu. Bagaimana kemudian kalau kita punya opportunity untuk bisa spreading love, compassion ke lebih banyak communities misalnya gitu. Betul. Dan kalau kita sudah bersama gitu, kayaknya lebih baik kita membuat barisan daripada kita hanya membuat sekedar kerumunan gitu. Karena barisan punya tujuan yang jelas gitu. Barisan bisa memberikan semangat gitu. Barisan juga punya arahan yang jelas gitu. Daripada kita hanya sekedar berkerumun, itu ya tidak memiliki narasi yang sama dan ya sia-sia sekali gitu ya. Karena balik lagi. Tapi ngelihat persentase ya 98% itu bukan angka kecil Bang, angka besar. Betul. Ya bahwa 98% masyarakat Indonesia merasa agama itu penting dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Nah, Bang Abo melihatnya ini sebagai peluang atau tantangan, Bang? Peluang atau tantangan? Iya. Atau kedua-duanya? Kedua-duanya lah ya. Tapi justru lebih besar tantangannya. Lebih besar tantangannya. Karena itu tadi, gimana caranya 98% itu bukan hanya sekedar berkerumun. Karena kalau kerumun saling sibuk sendiri kan nggak ada gunanya gitu ya. Kurang berarti. Tapi kalau kita bisa membuat barisan, kita punya narasi yang jelas untuk perdamaian, di compassion, love, segala macam. Itu akan jadi sesuatu yang dahsyat kan sebenarnya. Nah itu, iya. Jadi persentase itu kalau kemudian dibuktikan dengan inisiasi, gerakan, ya yang bisa merawat
keberagaman di negeri ini, kemudian melestarikan values ya, ya keislaman itu sendiri ya, karena toleransi, perdamaian itu kan sebenarnya nilai Islam itu sendiri. Betul, gitu. Atau jati diri dari Islam itu sendiri itu. Nah kalau kita bisa jaga itu kan, wah Indonesia keren banget kan ya. Iya, makanya emang gue sempat inget juga ya dengan statementnya Prof. Komarudin Hidayat. Gitu. Beliau pernah bilang merawat Indonesia ya sesungguhnya merawat Islam, merawat Islam di Indonesia ya sesungguhnya juga merawat Indonesia gitu. Nah makanya dulu awal-awal gue ngurus gerakan Islam Cinta itu Bang, ya gue di-challenge untuk menjawab satu pertanyaan yang menurut gue ini deep banget ya. Kayak gitu, kenapa apa pentingnya gerakan Islam Cinta gitu. Nah, ini bukan pertanyaan receh emang gitu. kalau tokoh tuh biasanya pertanyaannya singkat-singkat tapi mikirinnya jadi bingung gitu. Iya, apa pentingnya gerakan Islam Cinta kan gitu. Ya, tapi gue jawab secara dengan kemampuan gue dan pengetahuan gue selama ini bahwa gerakan Islam Cinta itu ya wadah untuk mempertemukan, wadah untuk tiap orang dari nggak cuma satu agama atau satu kelompok, satu madhab, tapi antar agama, antar madhab bisa bertemu, bisa ngobrol seperti ini. Gitu. Jadi kalau diibaratkan ya GIC itu seperti jembatan lah. Ya namanya jembatan ya diinjak-injak. Tapi tetap manfaatnya besar. Manfaatnya besar karena berhasil ya memfasilitasi untuk kita bisa bertemu, berjumpa, bertukar pikiran dan lain sebagainya gitu. Dan pendekatan dari semangat untuk perdamaian gitu ya. Terus ada hadir di tengah-tengah kaum muda gitu, dan bukan hanya hadir tapi juga bisa menjadi tadi jembatan, apalagi berkarya. Itu kan sebuah hal yang harus diapresiasi banget gitu ya. Balik lagi apalagi dalam kondisi pandemi kayak gini, kehadiran Gen Islam Cinta yang dibutuhkan juga buat anak-anak muda gitu untuk saling menguatkan, oh ternyata ada orang yang punya share value yang sama gitu kan. Itu sebenarnya dalam tanda petik mewah Bang. Mewah ya? Menurut gue mewah. Jadi jembatan yang mewah itu. Iya, jadi setelah pertanyaan apa pentingnya, lanjut lagi Bang, apa bedanya? Nah ini lebih deep lagi gitu, apa bedanya gerakan Islam Cinta ini dengan organisasi atau komunitas yang lain gitu. Dan jelas banyak ya bedanya, tapi di saat yang sama kita juga harus berpikir kesamaannya gitu, bahwa gerakan Islam Cinta ini hadir bukan untuk mewujudkan atau menciptakan, tapi mengingatkan kembali bahwa puncak keberagamaan kita ya adalah kepemilikan cinta kasih terhadap sesama makhluk Tuhan. Gitu. Jadi bukan untuk mewujudkan atau menciptakan, tapi mengingatkan. Gitu. Khawatir banyak yang lupa ya. Makanya kita ingatkan. Begitu Bang. Bang Abo, kalau saya boleh tanya, Bang Abo pilih berkarya atau bekerja? Berkarya atau bekerja? Bekerja untuk berkarya. Bekerja untuk berkarya. Iya. Tapi kalau dipilih ada berkarya untuk apa bekerja? Berkarya. Kenapa Bang pilih berkarya? Gini, karena kan usia ini kita terbatas ya. Kita yang namanya manusia pasti kan akan meninggal gitu. Tapi yang namanya ide itu long lasting. Gitu. Nah, cara untuk kita bisa dalam tanda petik mentransfer dan juga mengabadikan ide ya dengan karya kan. Dan banyak sekali karya sekarang dalam formatnya banyak sekali. Mulai dari yang buku kah atau kayak podcast misalnya atau
lukisan atau musik segala macam, itu kan jenis-jenis produk dari sebuah proses kreatif atau karya gitu ya. Ya kan sifatnya akan lebih long lasting. Dan kalau kita bisa ada sesuatu yang kita address gitu, based on our belief gitu, dan emang itu kita percaya bahwa harus disebarkan, maka itu jadi medium yang tepat untuk sampai nanti gitu ya, untuk sampai seterusnya. Dan itulah, dan kita kan sebenarnya ada dalam peradaban hari ini juga karena karya-karya pendahulu kita, ya kan? Karena buku-buku para pemikir, gitu, ya kan? Karena hasil temuan-temuan sang inventor zaman dulu, gitu. Itu kan semua dihasilkan dari proses berkarya. Dan apakah dunia sudah selesai gitu? Dari apa yang sudah ditemukan sebelumnya, gue rasa belum, masih banyak yang harus kita kerjakan. Ya itulah akhirnya. Dan setuju ya bahwa orang-orang yang bisa bertahan di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini adalah orang-orang yang punya karya gitu. Jadi dorongannya itu harusnya seperti yang Bang Abo bilang gitu, bekerja untuk berkarya gitu. Tapi kalau dihadapkan dengan dua pilihan, pilih mana, bekerja dan berkarya, ya saya juga sependapat dengan pilihan Bang Abo gitu. Kita pilih berkarya. Gitu. Ya karena kalau kita pilihnya berkarya, nggak ada batasan usia ya Bang. Benar. Gitu. Kalau bekerja itu kan ada batasan usianya. Dan yang dipilih itu fresh graduate melulu lagi. Ya. Dan pandemi ini cukup menyadarkan kita lah, mengajarkan kita untuk bisa terus punya semangat berkarya gitu. Kalau ya semangatnya bekerja hanya bekerja, ya perusahaan ambruk selesai. Ya itu betul. Kayak gitu. Dengan pandemi ini kan banyak pengurangan gitu. Ya tapi yang bisa bertahan itu ya orang-orang yang punya karya. Gitu. Yang punya karya pasti akan dipertahankan. Sepakat ya? Sepakat. Tapi ya itu ya, tentu dari semua pilihan kan ada konsekuensinya nih Bang. Betul. Ya untuk berkarya secara in high quality standards itu dengan konsistensi itu kan juga sebuah pertanyaan yang berbeda. Dan itu adalah konsekuensi yang juga harus kita pertimbangkan menurut gue sekarang sih Bang. Nggak ujuk-ujuk kita hanya gue mau ngejar passion gitu, gue mau berkarya. Tapi ya belum ajek gitu ya, belum paham betul dengan konsekuensinya, gitu. Dan gue rasa gitu, itu tuh hal-hal yang perlu di spread ke orang-orang banyak gitu, ke anak-anak muda, bahwa lu bebas memilih apapun, tapi konsekuensinya juga harus tahu gitu. Cari tahu konsekuensinya, gitu. Karena kemampuan kita mencari tahu konsekuensi itu akan berbanding lurus sama motivasi atau spirit kita untuk berkarya atau untuk terus konsisten dengan kualitas yang tinggi gitu. Gitu. Iya. Tapi daripada lama-lama mikir konsekuensinya Bang, mending mulai dulu aja. Ya, itu benar. Ya, balance lah ya. Balance. Terkelamaan mikir konsekuensi, terus nggak mulai-mulai ya. Kapan terwujudnya? Ya nggak sih Bang? Ketinggalan kereta. Ya. Iya makanya. Benar-benar, sepakat sih. Ya, harus ada balance di antara itu ya. Iya, memulai juga harus dengan pertimbangan ya. Memulai harus juga dengan pengukuran yang tepat gitu. Memulai dengan kecerobohan juga justru malah bikin penyakit pada akhirnya gitu. Kayak gitu misalnya gagal ya, terus nggak siap dengan kegagalan itu, stres, terpuruk, dilematis dan lain sebagainya. Bang, ini seru banget ya ngobrol sama Bang Abo ya. Ada banyak bahan yang sebenarnya bisa kita obrolin dan kita share di podcast ini Bang. Ya, jadi teman-teman GIC ini juga masih belajar Bang. Saya juga masih belajar. Masih belajar ya. Apapun platform yang menurut kita menarik ya, dan itu bisa kita buat ya, kita buat kayak gitu. Dan ya terlepas nanti ada yang nonton atau enggak, ada yang like atau enggak, ya udah buat aja dulu gitu. Buat aja dulu ya.
Tapi insya Allah sih ya, setiap kita buat tontonan pasti akan ada penontonnya gitu. Jangan kita nggak khawatir dengan itu gitu Bang. Makanya ya udah buat aja dulu. Iya, untuk bisa menciptakan penonton kan kita harus buat tontonan ya. Iya, nah, bagaimana ada penonton kalau nggak ada tontonan ya kan gitu. Iya. Ya viewers banyak itu, penonton itu kan bonus, dan itu juga adalah bukti dari proses yang panjang kan. Tapi yang penting kan karya Bang ya. Karya dulu. Dan saya gue nih ya terus terang senang banget lah hari ini bisa ngobrol bareng dengan Bang Abo, dan mudah-mudahan nanti ada next episode yang bisa kita melanjutkan nih obrolan yang amin. seru ini sama Bang Abo gitu. Karena waktu kita terbatas banget Bang. Oke, siap. Ya, sementara banyak keseruan yang bisa kita obrolin sebenarnya. Ya, kita buat episode berikutnya aja deh. Thank you banget Bang Abo ya sudah hadir di podcast ini. Siap. Kita tapi sebenarnya gue punya pantun Bang. Gimana Bang? Ya, oh iya. Boleh pantun ya? Ngopi dulu lah. Oh, ngopi dulu. Ya Bang, sebagai penutup, ya lu silakan berpantun. Kayaknya nggak afdol ya kalau ketemu Bang Abo terus nggak ada pantunnya. Silakan Bang. Oke. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah abang menumpang mandi. Oke. Walaupun pandemi belum menghilang, yuk kita semangat berkarya lagi. Wih. Thank you.